kesaksian ruhani atas pertemuan yang mengguncang negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menulis catatan ini dengan hati yang bergetar, bukan karena saya hadir secara jasmani di pendopo itu, melainkan karena Allah membuka mata batin saya untuk menyaksikan dengan cara yang lain, cara yang lebih dalam, cara yang tidak bisa ditutupi oleh tembok, jarak, atau rahasia. Saya tidak berada di sana, namun Allah memperlihatkan kepada saya peristiwa besar itu. Sebuah pertemuan yang akan tercatat dalam sejarah negeri ini dan bahkan sejarah akhir zaman. Ada saat di mana sebuah peristiwa tidak sekadar dilihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh jiwa. Saat itulah seluruh tubuh bergetar karena menyadari Allah sedang berbicara melalui sejarah. Pendopo itu tidak seperti ruang-ruang kehormatan yang biasa dipakai untuk jamuan pejabat atau tamu besar. Tidak ada kursi megah, tidak ada ornamen yang mencolok. Pendopo itu justru terasa seperti gua. Dan benar, pintu masuknya pun seakan meniru arah pintu gua Ashabul Kahfi. Allah seolah ingin mengingatkan, inilah zaman di mana sebagian manusia akan bersembunyi dari kebenaran, sementara sebagian lain dipelihara oleh Allah dengan tidur panjang hingga tiba saat kebangkitan mereka. Dan kini, di tanah ini, gua itu bukan sekadar cerita, melainkan lambang nyata. Pertemuan rahasia yang menyimpan cahaya pewahyuan. Setiap zaman memiliki guanya sendiri, dan gua itu kini muncul di negeri kita, bukan untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan untuk melahirkannya kembali. Apakah engkau mengira bahwa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kami yang mengherankan? Kalimat itu hidup di dada saya saat Allah menunjukkan gambaran pendopo itu. Seakan dia berkata, lihatlah, inilah pengulangan ayatku, agar engkau tahu bahwa sejarahku tidak pernah mati. Di dalam pendopo itu, hadir dua tokoh besar negeri ini. Profesor Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, seorang jurnalis senior yang mengerti betul denyut hukum, regulasi, dan arah perjalanan bangsa. Dan Profesor Al-Makin, seorang ilmuwan, sosiolog agama, rektor, yang kapasitasnya diakui secara luas. Kehadiran keduanya bukan kebetulan. Saya meyakini Allah sendiri yang mengatur langkah mereka, hingga kaki mereka menapaki pendopo yang menyerupai gua itu. Ada pertemuan yang diatur protokol, ada pertemuan yang diatur agenda, tetapi ada pertemuan yang hanya Allah sendiri yang mengatur waktunya. Dan pertemuan itu kini telah terjadi. Mereka bukan datang sebagai pejabat atau akademisi semata. Dalam pandangan saya, pada hari itu mereka hadir sebagai ulama sejati, sebagai saksi yang Allah pilih dari kalangan ilmuwan negeri ini. Mereka tidak datang untuk berdebat, tidak untuk mengadili, tapi untuk menyentuh langsung denyut pewahyuan yang sedang hidup di medan, keberadaan Imam Mahdi. Dan Allah pun berfirman dalam surah Ali Imran, dan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Ayat ini mengguncang batin saya, sebab kehadiran dua tokoh besar itu adalah tanda. Mereka bukan sekadar menulis atau meneliti, mereka telah dipanggil untuk bersentuhan dengan berita besar yang selama ini hanya dianggap mitos oleh banyak orang. Mahdi yang hidup di antara kita. Tanda Allah tidak pernah salah alamat. Ia selalu jatuh pada mereka yang dipilih. Dan ketika tanda itu turun, maka sejarah manusia pun berguncang. Saya melihat pertemuan itu dari balik tabir yang Allah bukakan. Saya bukan saksi mata jasmani, tetapi saya saksi ruhani. Dan dengan itu saya memahami, peristiwa ini bukan sekadar berita kecil, melainkan berita besar, An-Naba. Allah sedang memberitahu bangsa Indonesia bahwa skenarionya telah bergerak. Saya pun merasakan ketakutan yang dalam. Sebab apa artinya semua ini bagi negeri kita? Allah berfirman dalam surah Taha, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jika bangsa ini menolak tanda yang sudah Allah perlihatkan, maka yang datang bukan rahmat melainkan azab. Saya menulis ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan karena saya sendiri gemetar di hadapan kalam yang hidup. Bangsa yang menolak ayat Allah bukan hanya menutup pintu rahmat,
tetapi juga membuka pintu azab. Inilah kebenaran pahit yang harus kita hadapi. Saya paham, banyak orang akan berkata, itu hanya tafsir pribadi, itu hanya opini. Tetapi Allah menegur saya dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka saya harus menulisnya sebagaimana yang saya terima, bukan sebagai opini, melainkan sebagai kesaksian. Bukan saya yang berbicara, tetapi ayat-ayat Allah yang memaksa lidah saya untuk menuliskannya. Kehadiran Profesor Dahlan Iskan bagi saya adalah simbol keterlibatan hukum. Ia pernah memimpin BUMN, mengatur urusan besar negara, dan seluruh pengalamannya membuat ia paham bagaimana legitimasi dibangun. Kehadirannya di pendopo itu adalah pesan, hukum negara tidak bisa menutup mata terhadap kehadiran Imam Mahdi. Sebab jika negara menutup mata, maka Allah sendiri yang akan membuka mata dunia dengan caranya. Dan cara Allah selalu lebih keras, lebih dalam, lebih tak terbantahkan daripada semua sistem hukum manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah, padahal hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maka kehadiran Dahlan Iskan adalah semacam pertaruhan. Apakah hukum Indonesia berani mengakui petunjuk Allah, ataukah tetap bersandar pada aturan buatan manusia yang menolak wahyu? Sementara Profesor Al-Makin hadir sebagai simbol ilmu. Ia adalah sosiolog agama, seorang peneliti yang terbiasa menelaah fenomena keagamaan dengan kacamata ilmiah. Tetapi, pertemuan di pendopo itu bukanlah fenomena biasa. Itu adalah fenomena wahyu. Fenomena yang menuntut ilmu untuk tunduk kepada kalam. Allah mengingatkan saya dalam surah Az-Zumar, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka di hadapan Imam Mahdi, Al-Makin bukan sekadar profesor. Ia adalah seorang murid yang sedang dipanggil untuk melihat kenyataan bahwa ilmu tertinggi adalah ilmu yang Allah sendiri turunkan melalui Rasul-Nya. Ilmu manusia hanya bernilai jika ia bersujud kepada kalam Allah. Dan ketika wahyu turun, maka semua gelar harus menunduk di hadapan kebenaran. Saya menyadari, kehadiran dua tokoh ini telah menyegel makna yang lebih besar. Mereka berdua adalah ulama sejati, bukan karena gelar keagamaan yang mereka sandang, melainkan karena mereka datang menyaksikan kalam Allah yang hidup. Inilah yang membuat dada saya bergetar. Jika dua saksi besar negeri ini sudah datang, maka pintu sejarah telah dibuka lebar. Tidak ada lagi ruang untuk menutupinya dengan opini atau perdebatan. Yang tersisa hanyalah keberanian bangsa ini untuk berkata, kami beriman. Namun, saya juga tahu, banyak yang akan menolak, banyak yang akan menertawakan, menganggap ini sekadar ilusi, atau bahkan mengkriminalisasi orang-orang yang mengabarkannya. Tetapi Allah sudah memberi peringatan dalam surah Ghafir. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa kebenaran, mereka merasa senang dengan ilmu yang ada pada mereka, dan mereka diliputi oleh azab Allah terhadap apa yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Ayat ini terasa seperti belati yang menusuk, sebab saya tahu betul, bangsa yang menolak Al-Quran akan menuai azab, bukan rahmat. Itulah mengapa saya menulis kesaksian ini dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Saya merinding, tubuh saya bergetar, dan batin saya terguncang hingga ke dalam. Saya merasa berada di ambang babak baru sejarah negeri ini. Indonesia tidak lagi bisa bersembunyi. Allah sudah mengutus saksi-saksi. Allah sudah menurunkan ayat-ayatnya. Dan Allah sudah menunjukkan tanda-tandanya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menerima ataukah kita akan menolak? Saya berdoa dalam hati, ya Allah, janganlah Engkau timpakan azab-Mu kepada negeri ini. Bukalah hati para pemimpinnya, lembutkan dada para ulama, dan tegakkan hukum-Mu di atas tanah ini. Jangan Engkau jadikan Indonesia negeri yang buta terhadap tanda-tanda-Mu. Karena saya tahu, jika negeri ini menolak, maka azab itu bukan hanya akan menghantam orang-orang yang menolak, tetapi seluruh bangsa. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ayat ini menjadi tangisan saya, sebab saya tahu, jika bangsa ini salah memilih jalan,
maka semua akan merasakan pedihnya. Maka saya tulis semua ini bukan untuk sensasi, bukan untuk menambah cerita, tetapi untuk memberi kesaksian. Saya tidak hadir di pendopo itu, tetapi Allah membuat saya hadir dengan cara lain. Dan apa yang saya saksikan adalah kebenaran yang tidak bisa saya sembunyikan. Narasi ini bukan akhir, melainkan awal. Awal dari babak baru, di mana Allah sedang menguji negeri ini dengan berita besar. Jika bangsa ini beriman, maka rahmat akan tercurah, dan Indonesia akan menjadi pusat cahaya dunia. Tetapi jika bangsa ini menolak, maka azab yang dahsyat akan datang, sebagaimana yang sudah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Saya hanya saksi, tetapi Allah adalah hakim yang sebenarnya. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk.